kita latihan di admin, di user interface pendaftaran rawat inap. Di sini saya coba jalankan. Untuk rawat inap ada bentar, rawat inap itu karyawan Rina 949. Jadi rawat inap ketika dia memilih Bagas, dia menampilkan informasi detail dari pasiennya. Nah, di sini ada data-data pasien. Kemudian di sini poli. Nah, bagaimana cara menentukan polinya ini? Data yang ditangkap adalah data rekam medis. Sudah diketahui rekam medisnya 5. Jadi dia ada data yang diterima rekam medisnya 5. Berdasarkan data rekam medisnya 5, bagaimana caranya kita mengetahui nama polinya? Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa menjawabnya? Intinya sudah diketahui ID rekam medisnya sudah kita dapat nih. Bagaimana caranya supaya saya bisa display dia punya nama poli? Bagaimana relasi antar tabel atau seperti apa caranya? Kalian lihat di tabel-tabelnya itu, kita menggunakan tabel apa saja dan bagaimana cara mengaksesnya. Kan anggap saja sudah diketahui, kita sudah pegang nih ID polinya, ID rekam medisnya. Setelah memegang ID rekam medisnya, bagaimana cara kita mengetahui? Berarti kita melihat dulu di tabel rekam medis ini ada ID poli, kan? Nah terus buat bagaimana nih? Kan sudah ada ID poli di situ. Kalau di skrip yang sudah dikerjakan kelas sebelumnya, seperti ini, sudah bisa menampilkan dokternya. Perhatikan skrip di kelas sebelumnya ini. Ini sudah diketahui ID rekam medis, kan? Rekam medisnya kita sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan nama polinya? Poli itu berdasarkan rekam medisnya. Kan di tabel rekam medis, di tabel rekam medis ada ID poli. Gimana caranya? Gimana? Oke, anggap saja kita copy ini dulu. Saya tambahkan 1 di bawah. Ini untuk mencari data poli, kan? Rekam medisnya sudah ada. Ini adalah dia ambil rekam medisnya. Udah, terus query-nya ketik apa nih? ID rekam medis. ID rekam medis lagi ini toh. Select apa? Poli titik nama poli. Terus yang perlu kita hubungkan adalah tabel rekam medis dengan tabel poli toh. Apa yang menghubungkan tabel rekam medis dengan tabel poli?
ID poli. Berarti select poli apa? Ayo kalian sebutlah. Berurutan. Mas tadi sampai mana? Lanjut sebelah. Berdiri. Select apa? Kamu sebutkan satu kata. Nanti sebelah sambung satu kata begitu. Sambung kata ceritanya. Select. Bukan bintang lah, kita ambil spesifik. Kita ambil satu saja. Cepat sudah satu kata. From. Tidak bisa select from. Kamu select apa dulu? Sebut nama atributnya. Kan dia berelasi dua tabel, berarti kita sebutkan nama tabelnya duluan. Select. Poli. Duduk. Lanjut sebelah. Berdiri. Poli titik nama. Oke, duduk. Koma. Select poli titik nama. Kita hanya ambil nama poli kan. Sudah. From. From apa? Poli. Terus. Koma. Rekam medis toh. Poli, koma, rekam medis. Where ID rekam medis like bla bla bla, variabel 1. ID rekam medisnya tuh sama sekian. And hubungkan poli dengan rekam medis. And next, bukan kamu, sebelahnya. Berdiri. And apa? Hubungkan tabel rekam medis dengan tabel poli. When. Ini N, masa N when? Mana? N apa? Tidak bisa sebut ID duluan. Sebut tabel duluan. ID poli. Sama dengan duduk sebelahnya. Poli titik ID poli sama dengan titik jika berhasil maka dia akan menampilkan nama kan. Poli menghasilkan nama. Poli itu dia atribut nama apa? Oke, tinggal di display di bawahnya. Sekarang coba kita testing dulu. Gimana? Mana? Oh. Terus kalian teliti juga. Poli gigi. Kita tes dulu. Data yang apa program yang berhasil belum tentu benar. Gigi. Kalau si Bagas gizi dokternya Dodi. Oke, sekarang begini, kita misalkan logout dulu. Terus saya mau login lagi dengan Rina @949. Nah, di data rawat inap, ini kan kita belum memilih
Seharusnya dalam keadaan kosong, ini tidak boleh ditampilkan kalau dia masih kosong. Caranya ke mana? Caranya ke mana? Saya buka di kelas sebelumnya untuk buat dia punya mana ini? Ini tosnya dari sini sampai sini. Script yang ini tidak bisa ditampilkan jika datanya masih kosong. Jadi kita buat apa perintahnya? Perintahnya harus mengapiti di sini, tutupnya di mana? Apa di sini saya ketik? Jadi logikanya jika kolom nama ini tidak ada isinya, maka dia tidak menampilkan apa-apa. Kalau ada isi, dia display ini satu full. Jika ada isinya. Jadi berlanjut tadi sampai mana? Berdiri. Oke. Apa ini? Apa Rafli? Pakai apa? PHP. Terus. Variabel nama. Terus. Tidak sama dengan if variabel nama yang ini toh kan sudah ada, mana namanya? Nama pasien, bukan nama. Pasien terus tidak sama dengan kosong kan? Tidak sama dengan kosong. Maka dia akan display ini toh. Dia akan display ini. Jika tidak maka karena saya tanda tanya lebih besar. Jika tidak maka apa? Jika tidak maka Anda belum memilih apa? Silakan. Jika tidak ya kosong satu. Repot. Hapus ini. Selesai. Ini. Jadi dari logika, jika variabel nama pasien tidak ada isinya, maka dia display tos. Selesai, itu sah. Duduk. Mengerti toh ini? Siapa nih? Berdiri. Kamu sudah mengerti ini? Jika variabel pasien yang isinya kosong. Coba kamu sebut ulang. Buka kurung biasa. Maka itu sah. J. Kita pilih pasien, misalkan Ari, muncul pesannya. Kemudian di sebelah kanan, ini kan data rawat inap. Data rawat inap ini, dia perlu kita isi adalah nih. ID rawat inap, ID rekam medis, kemudian ada tanggal mulai. ID rekam medis kan tidak perlu lagi, kan sudah ada tadi. Jadi kita butuh form tambahan untuk tanggal mulai, tanggal selesai, terus ID karyawan.
petugas yang mendaftar itu, petugas pendaftaran, dan dia di kamar mana. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di bagian sini kita akan buat 5 form. Di sini. Lanjut. Berdiri belakang. Buat form ke mana? Buat form. Hah? Bukan div, ini buat form. Nah, form terus metode. Metode apa? Terus apa lagi sebelahnya? Action dia buka. Dia buka kontrol kan? Kontrol insert data rawat inap. Nah, jadi ini ketiknya ke mana? Nah, data. Terus next, orang selanjutnya. Untuk buat form kita boleh copy paste. Ini apa? Berdiri sudah, yang setelahnya ini siapa nih? Lihat di tabel, toh kamu buat tidak tabel yang kemarin? Mengantuk lagi di belakang. Hah? ID Rahmat Iyad itu kan auto increment, tidak perlu diisi. ID rekam medis itu kita default itu. Jadi nanti dia kita letakkan di luar sini. Bentar. Nanti dia di bawah, kita buat dulu yang ada isinya. Tanggal mulai, tanggal selesai toh. Tanggal mulai, tanggal selesai. Terus apa lagi? ID karyawan tidak usah. ID karyawan kan sudah otomatis yang orangnya login tuh. Lalu ada kamar. Oke. Yang berdiri tadi, kamu nama siapa yang berdiri itu? Kamu nama? Clean. Hah? Apa? Ilin. Ilin itu bahasa Sika, bahasa Momere, bahasa Indonesia artinya gunung. Gunung. Tag ini apa? Tanggal tipe datanya apa? Date. Lalu di sebelah perlu kita tambahkan. Terus selain itu apa lagi? Tambahkan. Name-nya apa? Oke, lanjut di bawahnya, next. Tambah apa nih?
DP-nya D, terus terus apa lagi? A? Name? Begini. Oke, berikutnya berdiri. Kamar. Kamar tuh dia harus list toh. Dia ambil dari database. Dari tabel kamar. Jadi listnya dinamis. Kemana nih ketiknya? Kan tabel kamar sudah ada. Caranya masa langsung option? Mabuk laut kamu. Oke, kita pilih di saya copy berkali senang. Form input login, bukan. Input form, ya toh Ian. Lalu di sini ketik atau copy saya. Nah, berarti di sini kita tidak usah pakai ini, langsung. Oke. Label fieldnya apakah? Terus name fieldnya ID. Kemudian di bagian bawah select bintang from. ID kamar. Select bintang from kamar. Terus dia ambil nilai apa? ID. Dia menampilkan nama kamar. Nama kamar, nama atau apa? Hah? Mabuk kamu nih. Nama. Kita sortir. Tadi sampai mana? Berdiri. Sortir nama kamar dari A sampai Z ke mana di query? Supaya namanya keluar dari A sampai Z. Apa? Pakai apa nih? Sar, pakai apa? Apa? Ada yang tahu? Tidak tahu untuk sortir. Ya Tuhan, kalian semester berapa ini? Sutua tidak tahu nih hanya script untuk order. Apa namanya? Roughly. Apa untuk sortir? Query untuk sortir. Sort. Order by apa? Order by name. By nama toh. Nama ascending. Kita cek dulu. Jadi kita pilih pasiennya Ari. Terus petugas pendaftaran memilih masuknya kapan. Selesainya kan belum tahu toh. Berarti dia tidak boleh recurrent. Tidak boleh, tanggal selesainya ini jangan pakai ini. Nah, berarti di tabelnya harus null. Rawat inap. Struktur tanggal selesai ya. Tanggal selesai. Strukturnya adalah null. Boleh kosong.
Dia pilih di kamar mawar, rawat inap. Sabar. Dia di kelas mana? Kamar itu kan ada kelas-kelasnya. Coba kalian lihat di tabel kamar. Nah ini ada nama, ada kelas, ada harga. Jadi harusnya dia tampilkan nama, terus dia tampilkan kelas juga toh. Iya kan? Nah kalau untuk gabung string ini pakai apa? Pakai tanda apa? Saya mau nama, garis tegap, kelas, garis tegap, harga. Jadi bagaimana nih? Saya buat apa? Untuk gabung dengan string. Ian, apa? Nama pakai tanda titik. Nama terus titik lagi. Kelas ya. Variabel D. Kelas. Variabel D. Terakhir adalah harga. Jadi tinggal di si orang ini memilih mau anggrek kelas 2 harganya berapa begitu. Nah berarti 2 ini menunjukkan kelasnya. Atau kita sortir berdasarkan kelas. Order by kelas. Atau berdasarkan harga. Apa lagi? Dia pilih tanggal, mulai, tanggal selesai, kamar selesai. Terus dia langsung didaftarkan toh, diproses. Nah. Tapi di tabel sini, ini baru 3 nih. Di tabel sini dia di rawat inap, dia butuh ada beberapa. Kita baru 1, 2, 3, baru 3 kan? Yang belum adalah ID rekam medis dengan ID karyawan. Berarti di sini ID rekam medis dan ID karyawan. Kita tambahkan lagi di bawah sini input name-nya adalah ID rekam medis, terus IP-nya salah. Dan value-nya apa value-nya? Value-nya kan isinya harus ID. Isi apa tadi? Kita lihat di atas yang sudah kita buat. Ini toh. ID rekam. Ini. Nama variabel 1. Iya kan? Langsung paste atau? Bisa langsung paste begitu. Itu bukan PHP itu. Next, tadi sampai mana? Oke, masih juga muncul kamu yang sama. Ketika apa nih? Kan tadi script PHP tuh. Kita harus dimulai dengan apa? Tag PHP. Tag PHP kamu tahu tidak untuk buka? Tag PHP buka. Tanda? Ya ilah, kuliah sudah mau 1 tahun, tidak tahu tuh tag PHP-nya buka tutupnya ke mana. Besar sedikit suaranya. Terus cetak dia punya ini nama variabel. Begini kan? Gini sudah.
nama variabelnya toh. Kan nama variabel warna putih nih. Oke, lanjut yang kedua. Input. Name-nya apa? ID. ID karyawan, tipenya. Value-nya. Value-nya apa? Value-nya kan ambil dari yang dia sudah berhasil login. Kalau sudah berhasil login pasti ada di mana? Kita lihat di kunci halaman dulu, di control other. Kunci halaman. Nah, dia punya nama ini adalah, kita ambil sessionnya. Sessionnya adalah bukan status, username admin. Karena pada saat login, kan dia cek login toh. Pada saat dia cek login, hasilnya itu dia menyimpan ini, username-nya. Username-nya adalah variabel post, dia simpan dengan nama email. Jadi, buku sessionnya mana? Ini, username admin. Jadi dia, ini datanya. Username admin. Itu yang nanti ada di sini. Di sini kan? Ya. Dia kan harusnya dia kalau ambil username admin. Kalau username admin kan isinya apa? Isinya ID karyawan atau isinya email? Email. Karena pada saat kita login kan masukkan email dan password toh. Berarti session untuk admin itu isinya email. Nah, maka kita harus ubah itu email jadi ID. Kita paste, tahan dulu di sini. Pasti dia akan error. Nah, ini kan dalam bentuk email ini. Kita ubah username admin ini jadi ID. Kita pakai di apa itu? Aset atribut global. Kita pakai ini saja. Nah, di sini kita tulis ID karyawan. Dia ambil nama sessionnya toh. Tulis nama session. Nama sessionnya taruh di sini. Ambil di select apa? ID karyawan from karyawan, where email, ya kan? Oh, ini email. Dia mengambil email. Where email like. Nah, jadi dia mengambil ID karyawan, dia mengambil email. Nah, tadi kan session itu kan isinya email. Nah, terus dia cari select ID karyawan from karyawan where email like session. Nanti dia kalau ketemu, dia menghasilkan di sini adalah data. Ini apa isinya? ID karyawan. ID karyawan. Selesai. Atribut global. Terus masuk ke data rawat inap. Oke, kita masuk ke data rawat inap. Ini tinggal kita ubah. Kita ubah jadi ID apa tadi? Kan kita buat fungsinya. ID karyawan, buka kurung. Coba kita tes cetak dulu. Kita tes cetak ke layar. ID-nya adalah 14. 14 ini siapa?
karyawan 14 Rina kan tadi, betul. Nah sudah Rina, berarti ini skripia ini kita letakkan di value-nya. Dia berisi angka 14. Ya, file. Selesai. Jadi untuk rawat inap halamannya seperti ini. Tanggal mulai tanggal selesai. Dia pilih kamarnya, kamar mana. Terus sudah itu data rawat inap. Pendaftaran berarti di tanggal atasnya ini, tanggal mulai tanggal selesai kita tambahkan di sini adalah pendaftaran pasien rawat inap. Ini kita kasih HR, kita kasih strong. Tombolnya belum ada nih. Tadi sampai mana? Masih muncul dia lagi. Oke, untuk tombol ke mana? Tadi kamu belum selesai jawab, berdiri ulang. Tombolnya habis ini selesai ya, kita pulang. Kita sampai jam 3 saja. Cepat sudah. Input kelas BTN, terus value, terus tipenya bentar, ini saya terlalu besar ini. Kita jalankan. Oke. Ini untuk rawat inap. Kosong kembali. Kita pilih pasien Bagas.